Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ibu sekalian yang insyaallah dalam kondisi sehat penuh semangat, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya ya. Kita bersyukur dimudahkan langkah kita untuk hadir dalam majelis taklim kita pagi hari ini. Semoga duduk-duduk kita, mungkin ada yang pulas masih ngantuk-ngantuk ya, tetap tercatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Pagi hari ini kita akan membahas tentang menjalin komunikasi penuh cinta. Kalau lihat dari temanya, ternyata baik komunikasi secara umum maupun komunikasi antar suami istri, bahkan juga komunikasi kepada anak. Ini diborong semua. Padahal masing-masing itu ada bahasanya, ada penekanannya, tapi tidak mengapa ya. Mungkin ibu-ibu biasa begitu ya, yang namanya juga multitasking ya. Semuanya berupaya untuk dikaji, dibahas langsung. Tapi memang kita perlu menerapkan semua hal itu ya, hal-hal yang kita ketahui walaupun sedikit kita praktekkan. Tidak harus kita mengkaji kemudian sampai mendalam, tapi kemudian menjadikan kita bingung, mumet ya. Itu juga menjadi hal yang kurang tepat. Saya bicara secara umum, bagaimana kita berkomunikasi kepada orang dulu secara umum. Bagaimana kita mengambil inspirasi Rasulullah SAW dengan orang secara umum. Yang jelas para sahabat itu sering kegeeran ketika melihat Rasulullah SAW. Mereka langsung merasa dialah yang paling disayang Rasul. Ya, kira-kira ini tentu hal yang luar biasa. Berarti Rasulullah senantiasa memberikan perhatian kepada para sahabat, sehingga ketika beliau melihat tersenyum kepada Fulan merasa dialah yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dan ini susah ya, ini susah. Ini membutuhkan apa? Ketulusan ya, membutuhkan ketulusan. Maka hal yang pertama yang kita tahu adalah dalam Islam kita diminta untuk menjadi pribadi yang ramah, terbuka. Maka ada ungkapan dari mulai afsus salam, sebarkan salam. Ini benar-benar menjadi salah satu kunci pintu surga. Kita ingat ya, afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wa sallu billaili wan nasu niyam. Kemudian di akhir tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan apa? Menyebarkan salam. Jadi sebelum kita bicara komunikasi, mari kita lihat kita ini pribadi yang ramah, terbuka, atau jangan-jangan kita pribadi yang memang tertutup dan kemudian tidak mudah untuk berkomunikasi. Dan yang menarik di dalam Islam itu yang namanya menyebarkan salam benar-benar disebar. Maksudnya apa? Dalam hadis, kepada yang tidak dikenal pun kita disunnahkan mengawali salam. Nah ini yang susah kan? Betul nggak? Susah ini. Kepada yang dikenal jelas, kepada yang nggak dikenal bagaimana Ustaz?
Itu haknya untuk kita saling mendoakan. Maka orang Indonesia ini memang agak malu-malu dalam hal menyebarkan salam. Ya, pernah banyak yang komplain orang Arab kalau pas umroh sama-sama di hotel itu mereka di lift ya, orang Indonesia masuk diam, keluar diam. Maka ini sesuatu yang bagi mereka itu meremehkan dan melecehkan, seolah-olah gak dianggap manusia. Sementara orang kita itu malu-malu karena apa? Mungkin takut kalau salah nanti di dalam lift diajak ngomong bingung kan? Nanti naam ya kan, malah bingung. Akhirnya pilih masuk diam, keluar diam. Nah itu yang bikin sensitif orang Arab. Loh kok tidak dianggap? Karena mereka itu walaupun di dalam lift ketemu orang gak dikenal, mereka tetap assalamualaikum. Keluar pun demikian assalamualaikum. Di dalam diam. Nah, jadi benar-benar mempraktekkan apa? Salam kepada yang tidak dikenal. Maka ini pun bisa kita praktekkan. Artinya apa? Sejauh mana kita ingin menjadi pribadi yang ramah terbuka, ingat pesan tadi. Apa itu? Afsus salam, sebarkan salam. Kemudian untuk menjadi ramah yang terbuka dalam Islam saja kita diminta untuk tersenyum, ya. Tabassumika fi wajhi ahika. Nah, kalau ini jelas fi wajhi ahika, senyumlah di hadapan saudaramu. Jelas, tidak boleh senyum-senyum sendiri. Ya. Senyum kepada orang yang tidak dikenal juga bahaya, ya. Nanti wah ini orang agak-agak lain, kira-kira begitu kan. Tapi kalau salam kepada orang dikenal masih maklum ya. Tapi kalau senyum kepada orang yang kurang dikenal lebih baik langsung salam dulu baru senyum ya. Tapi ini menandakan kita harus senantiasa bukan cuma menyebarkan salam, juga menyebarkan senyum. Kira-kira ada nggak salam tanpa senyuman? Ada nggak? Ada nggak kira-kira salam tanpa senyuman? Kalau jawab salam tanpa senyuman mungkin sering ya ibu-ibu ya. Kalau suaminya pergi ke kantor kerja kemudian lupa ninggalin uang belanja, assalamualaikum bu, ya. Itu jawab salamnya tanpa senyuman ya. Karena ada yang kelupaan ya. Nah salam dengan senyum. Tapi ingat di sini yang bernilai sedekah amal adalah kalau tadi di hadapan saudara kita, sahabat kita, teman kita. Jangan sampai di hadapan kotak infak kita senyum-senyum itu gak ngaruh ya. Kata Ustaz sedekah di hadapan saudara. Kalau di hadapan kotak infak mau merengut asal naruh duit insya Allah terhitung masih ada pahalanya. Walaupun harusnya jangan merengut ya, masa naruh sedekah merengut ya. Itu kan bagaikan kita naruh rekening di bank. Ibu-ibu bawa uang banyak ke bank, pulang-pulang gak bawa duit. Kita merasa duit kita hilang gak? Merasa gak? Enggak, kita merasa duit kita ada di mana? Di rekening kita di bank tercatat dengan rapi. Betul ya? Maka sedekah pun demikian. Jangan sampai kita bilang ini hilang, ini berkurang, enggak. Tercatat rapi. Ya, makanya sampai ada takmir masjid yang untuk menegaskan bahwa yang kita sedekahkan itu untuk rekening akhirat. Itu ada takmir masjid yang kotak infaknya dibuat seperti nisan kuburan. Jadi kira-kira kalau lewat, wah ini beneran ini tabungan kita di kuburan. Jadi akhirnya menjadi lebih serius. Oh bener ini adalah tabungan akhirat. Kemudian tidak cukup hanya itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan berwajah yang cerah. Jadi senyum tidak cukup. Ada senyum yang bikin orang justru malah merasa diremehkan. Ya, ada senyum yang justru merasa kita seolah-olah meremehkan orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antal qahaqa biwajhin talqin au taliqin. Jangan meremehkan, berbuat kebaikan sedikit pun kepada saudaramu meskipun dalam bentuk
menyambut saudara dengan wajah cerah, wajah bercahaya. Maka ini bayangkan, sudah salam, senyum, wajahnya bercahaya. Itu belum komunikasi saja sudah nyenengin. Ya, dari jauh kita ketemu sudah senang karena tadi wajahnya bercahaya, begitu mendengar tambah senyum, begitu dekat salam lagi. Itu sebelum kita bicara komunikasi yang lebih apa? Lebih mendalam, komunikasi yang lebih detil. Itu kita bicara tentang bagaimana menyambut saudara kita dengan wajah bercahaya. Kira-kira bagaimana? Coba buat ibu-ibu sekarang praktekkan tanpa senyum tapi wajahnya bercahaya kepada saudaranya. Coba silahkan berikan wajah bercahaya tapi tanpa senyum, kan? Senyum pun ada aturannya ya. Kalau senyumnya ternyata tidak seimbang kanan dan kiri, itu seperti orang meremehkan, ya. Seperti sinetron-sinetron, tokoh antagonis di sinetron-sinetron, ya. Kalau senyum tapi ternyata tidak simetris, ya. Yang kanan dan kiri tidak sama, itu seperti orang meremehkan. Lanjut, setelah itu apa yang perlu kita pahami dalam komunikasi adalah kita perlu tahu yang namanya lughah qaumihim. Ya, dikatakan khatibun nas bi lughati qaumihim. Berbicaralah kepada orang sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, ini penting. Bahasa kaumnya ini baik sama-sama bahasa Indonesia, sama-sama bahasa Jawa, kita samakan. Kita samakan apa? Frekuensinya. Ya, kalau memang dalam forum yang santai dengan teman sendiri kan nggak mungkin pakai bahasa yang formal. Ya, bolehkah saya meminjammu kena Anda? Nah, kan nggak cocok ya. Jadi dengan bahasa yang dia pahami dan jika perlu bahasa yang memang semakin mendekatkan. Nah, sebelum itu ya kita bahas juga, kita juga disuruh memanggil dengan panggilan yang dia sukai. Nah, jadi ini penting ya, kalau kita memanggil sahabat, teman, panggil dengan panggilan yang disukai. Kalau ibu-ibu ya biasanya manggilnya apa nih kira-kira ya? Mama manggilnya apa ini? Sayang gitu ya, setelah itu jualan daster mungkin ya. Jadi panggilan, jangan panggilan ya kita apa namanya, kalau ibu-ibu relatif aman kan. Kalau anak-anak muda, aduh panggilannya aneh-aneh, betul ya. Jadi dicari, sudah dikasih nama bagus-bagus oleh orang tuanya, itu tetap bisa aja cari panggilan yang aneh, betul ya. Cari aja, udah namanya bagus, namanya cari aja hal-hal yang namanya jadi jelek gitu. Nah, jadi itu contoh betapa memanggil tentu tidak tepat. Bahkan kalau zaman, nggak tahu kalau zaman sekarang ya, zaman dulu dipanggil dengan panggilan nama siapa? Bapaknya. Nah, bener gak? Iya, kalau pakai kata bin masih bagus. Ya, wahai bin Hatta, enak gitu kan. Jadi dipanggil, zaman saya juga dulu begitu. Sampai pas main ke rumahnya, itu tetap panggil dengan panggilan orang tuanya. Mau nyari siapa? Saya ingat dulu, teman saya dulu nyari Muardi gitu. Siapa itu? Bapaknya namanya Muardi. Maka sekali lagi kita pastikan memanggil dengan panggilan yang disayangi. Tadi betul ada yang kita sayang, ya, Abu siapa, ya, Umi siapa, atau Bunda, itu hal-hal yang mendekatkan. Kemudian tadi bahasanya adalah bilughati qaumihim. Yang suka pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia yang biasa, bahasa Jawa juga bahasa Jawa, bahasa halus juga bahasa halus. Nah, ini kelemahannya ya. Kalau kita pakai bahasa Jawa, bahasa Arab itu memang mempunyai penekanan, ya, mempunyai titik tekan, mempunyai nilai bahasa yang harus disamakan. Bilughati qaumihim.
Kemudian juga Rasulullah SAW senantiasa juga berpesan, ya, khatibun nas, berbicara kepada orang, ya, dengan sesuai yang mereka pahami dan sesuai yang mereka inginkan. Artinya temanya harus tema yang disukai, tema yang dipahami, kita harus menyesuaikan. Bukan kita nyari tema yang ternyata menjauhkan. Ya, bukan nyari tema yang menjadikan semakin tidak cinta, semakin tidak dekat. Semua orang punya perbedaan, betul ya? Apalagi perbedaan soal fikih, ya Allah, banyak sekali. Perbedaan selera juga banyak. Perbedaan tempat tinggal, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang. Itu kalau kita ingin dekat, ingin cinta, maka pastikan carilah tema yang mendekatkan. Ya, carilah tema yang mendekatkan. Kalau senang ngobrol kesana kemari, ya biasanya itu juga akan ketemu yang senang ngobrol kesana kemari, betul ya? Itu ada hadisnya. Rasulullah SAW ketika itu hijrah, ketika hijrah ke Madinah, ya, ketika beliau hijrah ke Madinah, itu mendapati ada emak-emak ngobrol, emak-emak Madinah ngobrol dengan emak-emak Mekah yang sama-sama terkenal senang ngobrol, ketemu di majelis ini. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengomentari dengan arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagaikan jiwa-jiwa yang dibariskan. Maka yang senang sesuatu pasti akan lebih cepat, ya, nyambungnya dengan yang senang hal yang sama. Yang sama tidak senang akan susah didekatkan, betul nggak? Yang senang bahas soal makanan, senang masak, ya kan, akan nyambung ketika ketemu yang juga senang bahas masak, betul nggak? Nah, itu terjadi, ada hadisnya itu. Yang senang bahas soal olahraga, ketemu nyambung dengan bahas soal olahraga kesehatan. Yang senang tentang bisnis, ya, ketemu nyambung yang orang yang senang ngomong tentang bisnis. Itu ada hadisnya, cepat dekat. Makanya ada komunitas, ya, ada komunitas apa, komunitasnya apa. Ya memang hadis Rasulullah kata begitu. Jadi ruh kita, jiwa-jiwa kita itu akan mudah dekat dengan yang klop. Yang senang pengajian, yang senang dakwah, yang senang tahfidzul Quran juga akan mudah senang dengan mereka, dekat dengan yang juga hal yang sama. Nah, artinya di sini apa, ibu-ibu sekalian, berarti kalau bicara itu tema kita harus disamakan yang buat semakin dekat. Jangan tema yang bikin apa, berpecah, ya. Jangan tema yang bikin gak kompak. Jangan tema yang bikin semakin jauh. Baru ketemu nanya, pilpres kemarin milih siapa? Ini belum sudah nyari perbedaan, ya. Belum nanti ketika Ramadan atau ketika mau beribadah nyari tema-tema bikin perbedaan, ya semakin jauh, ya kan? Oh, saya bismillahnya jauh, oh saya sir, udah. Akhirnya masing-masing semakin jauh. Rasulullah SAW ini menarik, ya. Beliau itu suka bisa membawa diri dan mengikuti tema-tema para sahabat selama bukan hal-hal maksiat. Beliau mengapresiasi. Ada dua riwayat. Riwayat pertama dari Zaid bin Sabit. Ketika itu beliau bercerita, Zaid bin Sabit ditanya tentang bagaimana sih Rasulullah dulu. Jadi oleh generasi tabi'in yang gak ketemu Rasulullah tapi ketemu sahabat. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, Rasulullah itu kalau ngobrol sama kita ngobrol tentang akhirat, beliau ngobrol akhirat. Kita ngobrol tentang dunia, beliau juga ikut ngobrol tentang dunia. Bahkan ini dalam riwayatnya, kita ngobrol tentang makanan, beliau juga ikut ngobrol tentang makanan. Jadi bagaimana Rasulullah luwes, ya, membawakan ketika sedang forum yang memang kumpul-kumpul,
temanya lagi bahas makanan, beliau juga bahas makanan. Kan nggak enak dan nggak lucu juga ya, kalau lagi bahas makanan ini enak, kemudian kita bilang takutlah kepada Allah, kita jangan makan enak, lupa kepada yang miskin. Ingatlah akhirat. Kan repot kalau begitu, nah, jadi susah ya diterima, jadi susah dekat gitu. Maka Rasulullah lagi bahas makanan, beliau ikut bahas makanan. Nah, jadi orang yang luas ya, terbuka dalam komunikasi. Kemudian riwayat yang lain, beliau itu setelah sholat subuh beliau berzikir ya, sampai sholat syuruk berzikir. Sahabat tidak semuanya begitu. Para sahabat itu nongkrong di depan masjid, sebagian nongkrong ngobrol-ngobrol. Ya, kalau kita wedangan gitu ya. Rasulullah masih berzikir. Setelah selesai berzikir, Rasulullah gabung kepada mereka. Gabung. Dan kadang-kadang apa yang dibahas, mereka sedang nostalgia masa-masa jahiliyah, masa-masa jahiliyah, tapi bukan dari sisi yang buruk, tentang syair-syair jahiliyah yang lucu-lucu ya, yang nostalgia itu. Rasulullah pun ikut menanggapi dan ikut tersenyum bersama mereka. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau masuk majelisnya sudah ada tema, ya sudah beliau ikut saja ya, tidak kemudian mentang-mentang Rasul bagaimana bawa tema baru, temanya tolong diganti. Itu banyak kesempatan lain. Tapi pas ketika sahabat lagi senang-senang, senyum, ketawa membahas satu tema, beliau ikut masuk mendengarkan dan tersenyum. Maka inilah bagaimana Rasulullah SAW pandai membawa diri, membuka diri, dan tentu saja ini berbasis apa? Ini semua karena Rasulullah cinta kepada sahabat. Karena Rasulullah SAW lapang hatinya, bersih hatinya, maka dengan mudah menyesuaikan seperti itu. Tidak baik kalau kita datang dengan majelis kita sudah suudzon, maka itu menjadi apa? Menjadi pembatas ya, menjadi hijab, kita jadinya nggak pernah dekat, nggak pernah erat. Maka sekali lagi supaya nggak suudzon, ibu-ibu sekalian, lapangkanlah hati kita, bersihkanlah hati kita. Dari apa? Dari hasad, iri, dengki, dan suudzon kepada yang lain. Doanya ada kok. Ya, Rabbighfirli wa Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan jadikan ya dalam hati kita ada ghil, ada apa? Ada permusuhan, permasalahan, kedengkian, hasad. Supaya tidak ada ghil, maka harus mudah-mudah untuk berhusnudzon. Tapi Ustaz, ada yang bikin masalah. Nah, kalau ada yang bikin masalah, kata Rasulullah SAW ketika ada sahabat, ya Rasulullah, kita sudah berbuat baik, tapi dia bikin masalah terus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, selama kita masih seperti itu, atau masih dibegitukan, sudah pengen baik, ternyata dia bikin masalah, sudah kita maafkan, bikin lagi masalah. Kata Rasulullah, selama itu maka kita pun akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan suka dendam ya. Orang yang dendam nanti senantiasa suudzon terus, akhirnya hatinya jadi tidak lapang. Masih ingat ada apa namanya? Ada kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana seorang dizolimi luar biasa, tapi kemudian mampu memaafkan, ya, lapang hati, membersihkan hati. Contohnya apa? Kisah Nabi Yusuf. Ibu-ibu sering dengar ya. Nabi Yusuf itu waktu kecil dikatakan dicemburui oleh kakak-kakaknya. Idh qalu la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Jadi mereka mengatakan Nabi Yusuf
dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh bapak kita, padahal kita lebih kuat, lebih banyak. Inna abana lafi dolalim mubin, bapak kita ini salah banget. Akhirnya apa? Mereka musyawarah. Pertama, ada yang mengatakan bunuh saja, selesai, terus bertobat. Ditolak. Ada yang menolak, lalu kemudian disarankan diusir saja, dijauhkan dari rumah. Maka dibawa ke tengah hutan, jadi dulu sudah ada yang namanya bully ya. Dibully sudah lama itu Nabi Yusuf ketika kecil. Diusir, dilemparkan ke sumur supaya nanti ditemukan orang, dan kemudian akhirnya berpisah dari budak tadi. Dibebaskan memang, kemudian kita tahu akhirnya bisa membawa hikmah. Tapi kira-kira usia segitu, itu mungkin usianya baru 10-13 tahun, dipisahkan dari orang tuanya, kejam gak kira-kira? Kejam gak? Sakitnya? Baru ketemu ketika orang tuanya sudah renta. Jadi puluhan tahun dipisahkan. Ketemu kembali, Nabi Yusuf sudah jadi raja, petinggi Mesir, ketemu dengan orang tuanya, dan ketemu juga dengan kakak-kakaknya yang dulu mengusir dan memisahkan dia dari sang orang tua. Kira-kira bagaimana kalau ibu-ibu mengalami hal itu? Kira-kira kakaknya dimaafkan atau gimana? Membayangkan aja kita pengennya yang enak-enak ya. Maka kemudian disebutkan la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian wahai kakak-kakakku. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, bahkan didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang paling penyayang di antara Maha Penyayang. Nah, jadi nggak ada dendam. Ya, kita ini baru mungkin sempat apa ya, ada orang di jalan senyum ya, yang disenyumin nggak sadar lagi ngalamun nggak bisa senyum ya. Akhirnya apa? Wah, jadi masalah ya. Wah, sudah disenyumin malah diem aja, padahal mungkin yang disenyumin nggak tahu gitu. Dendamnya luar biasa, punya acara nggak diundang ya kan. Lain waktu lagi ketemu dibiarin hanya karena itu. Maka kita tidak pernah tentu menjalin komunikasi penuh cinta kalau hati kita masih pendendam. Ingat, Nabi Yusuf memaafkan dan mendoakan. Rasulullah SAW juga pernah ya, bagaimana beliau memaafkan Hindun binti Utbah yang telah siapa? Yang telah menyuruh orang untuk membunuh sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Itu dimaafkan. Bahkan juga ketika Rasulullah SAW ke Taif, Taif itu berdakwah ke Taif, ya, berdakwah ke Taif karena di Mekah sudah tidak kondusif. Beliau berjalan kaki, kalau tidak salah yang menunggang satu tunggangan, hanya berdua saja. Jalannya seperti Solo Semarang sampai di Taif, itu daerah pegunungan. Kalau ibu-ibu umrah biasanya ada paket tambahan ya, ziarah ke Taif, wisata ke Taif. Ya, daerahnya jauh lebih hijau daripada Mekah dan Madinah. Di Taif 10 hari keliling berdakwah, tidak ada yang menanggapi. Bahkan hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ditolak, diusir, dan dilempari batu. Sampai kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah. Maka ibu sekalian, kira-kira tentu sakit hatinya ya, bisa dendam. Nah, yang nawari balas ada, dan bukan kaleng-kaleng. Namanya siapa? Malakul Jabal, malaikat yang mengurusi gunung. Langsung menawari, kalau engkau ingin, la in syi'ta, kalau engkau ingin ya Rasulullah, aku cabut, aku timpakan 2 gunung Ahsabain ini ke
ke daerah Taif untuk melampiaskan dendammu karena engkau telah disakiti. Untung bukan kita yang ditawari ya. Untung bukan kita yang ditawari. Yang ditawari Rasulullah SAW dalam kondisi berat seperti itu, beliau mengatakan bal arju, justru sebaliknya aku berharap nanti ada keturunannya, keturunan mereka tadi yang bisa masuk Islam, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi ini menunjukkan betapa lapang dadanya Rasulullah SAW. Dan ibu-ibu masih ingat ya, ada hadis di mana ada seorang yang dikatakan Rasulullah, sayati alaina rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kita laki-laki penghuni surga. Maka kemudian datang seorang yang tidak terlalu dikenal, bapak-bapak biasa. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan hal seperti itu dalam waktu yang berbeda. Ada seorang sahabat masih muda, namanya Abdullah bin Amr bin As, yang penasaran, lalu mencari tahu kira-kira apa amal unggulan bapak tersebut. Dilihat, kemudian 3 hari tidak ada hal yang signifikan. Sholat sunnahnya standar, tilawahnya juga, puasa sunnahnya idem. Akhirnya dia kemudian bingung. Akhirnya terus terang nanya bahwa dia memang sengaja untuk meneliti apa sih amal ibadahnya. Dan bapak ibu, ibu semua, ternyata bapak ini amalnya adalah setiap malam sebelum tidur membersihkan hatinya dari segala dengki, dendam kepada yang lainnya, kepada kaum muslimin. Maka sekali lagi, kunci komunikasi penuh cinta itu dimulai dari apa? Tadi salam, ya, senyum, wajah bercahaya, kemudian apa tadi? Panggilan yang baik, yang mesra, kemudian berbahasa sesuai dengan bahasa yang biasa dipakai, dan kemudian mencari tema yang menyatukan, mendekatkan, dan yang jelas harus mudah memaafkan dengan hati yang lapang. Itu kunci komunikasi penuh cinta. Kalau mau tambah cinta lagi, tahadu, tahabu. Apa itu? Bawa oleh-oleh, ya, bawa buah tangan. Insya Allah akan tambah penuh cinta, ya. Apalagi kalau ketahuan habis pulang dari bepergian. Wah, kemarin upload foto di Facebook, ya. Dari mana nih? Wah, dari Wonosobo, dari Dieng. Ya sudah, langsung pulang bawa apa? Buah apa itu? Carica, ya kan? Nah, atau bawa yang lain-lain. Maka ini bagian dari cara berkomunikasi penuh cinta. Tidak selalu cara ngomongnya, tapi juga apa yang ada dalam hati kita dan apa yang di bawah tangan kita. Itu juga menambah komunikasi penuh cinta. Itu secara umum. Nah, kalau kepada suami istri atau kepada anak, yang mana duluan yang dibahas ini? Suami istri atau anak nih? Anak nanti panjang ceritanya, ya. Kepada suami istri, ya, karena apa, biar waktunya juga cukup, ya. Suami istri ada hal komunikasi yang sering kita remehkan. Komunikasi berbasis samaran, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, berbasis mawaddah. Berbasis mawaddah itu apa? Berbasis mawaddah itu adalah sama-sama enjoy, sama-sama senang, ya. Caranya bagaimana? Pertama, kata Rasulullah SAW, ketika mendengar Jabir bin Abdullah itu menikah, maka Rasulullah mengatakan, hala bikram, kenapa tidak dengan seorang gadis, tulaibuha wa tudaibuha, sehingga engkau bisa bermain-main denganmu dan dia pun bisa bermain-main, engkau bisa bermain dengannya dan dia pun bisa bermain denganmu. Ini saya sebut apa?
suami istri itu yang pertama harus komunikasinya, temanya harus yang receh. Ya, semua tema yang ringan-ringan harus dibicarakan, gak usah nunggu tema berat. Ya, gak usah nunggu tema yang serius, gak usah nunggu tema yang aneh-aneh, apalagi bahas politik lagi ya, sama suami. Bahas yang ringan-ringan saja, ya, bahas yang lucu-lucu saja, bahas yang receh-receh saja. Bisa nggak? Ya bisa. Jadi coba sekali-kali niatkan ibu-ibu sama suami membahas yang benar-benar receh, yang benar-benar receh, yang benar-benar nggak penting tapi dibahas saja, ya. Kadang-kadang membahas mungkin makanan yang namanya aneh-aneh. Bi, kenapa sih kok ada makanan namanya rondo bulung? Nah, gitu kan receh banget ya. Ya. Jadi nanti jawabannya juga receh juga gitu. Ya, ada namanya kok tempe kemul misalnya. Itu kita dengan suami istri harus biasa membahas yang saling menceriakan satu sama lain. Dan itu melalui bahasa-bahasa yang receh. Ya, membahas tadi, ada tema-tema makanan aneh-aneh ya. Kemudian kalau bicara ketemu apa yang kelihatannya nggak pantas atau lucu, kita bahas aja. Itu hal-hal yang menambah tadi tula ibuha wa tuda ibuha. Ya, itu bagian dari refresh, ya, bagian dari persahabatan, ya, bagian dari untuk kenyamanan. Itulah mawaddah. Ya, itulah mawaddah. Kemudian memang komunikasi yang lain yang perlu dijaga. Kalau tadi ada tampilan itu pengaruh juga. Memang dari sisi bertambahnya mawadah itu antara wanita dan laki-laki ada sedikit perbedaan. Ya, wanita bertambah cinta karena telinga, laki-laki bertambah cinta karena mata. Nah, itu yang harus dijaga. Bagaimana laki-laki cinta terus? Ya sudah, dijaga. Mungkin penampilan, ya, mungkin hal-hal yang membuat suami kemudian merasa senang, bahagia. Wah, lihat suami istrinya cantik, istrinya mungkin perawatan, tapi manipiro bener ya. Istrinya manipiro ya. Tapi laki-laki bertambah cinta karena mata. Nah, wanita bertambah cinta karena telinga. Berarti ini PR-nya bagi para bapak-bapak ya, untuk ditingkatkan supaya bisa gombalin istrinya masing-masing. Gombal nggak apa-apa, yang namanya kelemahan wanita ya di telinga ya, digombalin tetap klepek-klepek gitu ya. Walaupun gombalinya nyari di Google sekalipun ya, copy paste, tetap saja bagi seorang wanita itu hal yang menyenangkan. Maka itu juga komunikasi yang mawaddah. Komunikasi mawaddah yang lainnya dicontohkan Rasulullah SAW yang sering disebut oleh pakar psikologi sebagai pillow talk ya, yaitu apa? Ngobrol malam hari sebelum tidur. Itu adalah hal yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bercerita itu Bunda Aisyah panjang lebar ya, yaitu namanya tentang kisah Ummu Zar'in. Silahkan cari Google, kisah panjang. Rasulullah menanggapi, bersemangat menanggapi, mendengarkan. Tapi yang banyak cerita adalah apa, siapa? Ibunda Aisyah. Nah, itu juga satu hal yang memang selalu kita sering ulang ya. Bagaimana kalau ada suami yang pendiam, istrinya cerewet, ya sudah disyukuri saja ya. Karena memang laki-laki perempuan ya begitu beda. Perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata per hari, sementara laki-laki sang suami paling 7.000 kata. Yang paling parah kalau suaminya ustadz atau dosen atau guru ya. Sampai rumah tambah diam semua, karena udah dikeluarin tadi ketika di kantor, di sekolah, di kampus. Tapi kalau ada emak-emak, mau dia guru, mau dia ustazah, mau dia dosen, tetap saja begitu pulang masih banyak yang bisa diceritakan. Maka memang di sini harus
harus saling memahami. Kalau ibu-ibu ya bercerita tadi, tentu para suami memahami. Yang penting diiyain saja ya, yang penting didengarkan, daripada nanti tidak boleh bercerita, tidak mau didengarkan, nanti ceritanya di Facebook malah bahaya ya. Ceritanya malah di medsos malah bahaya, bisa kena UU ITE ya, bisa mengumbar aib keluarga. Maka memang di sini bagi para suami ya mendengarkan, karena nah ini bedanya nih. Suami laki-laki menyelesaikan masalah dengan diam dan berpikir. Ya, ibu-ibu menyelesaikan masalah dengan bercerita. Nah, ini juga hal yang harus apa? Secara seimbang, harus tahu porsinya masing-masing. Sehingga kalau ibu-ibu memang kemudian bercerita, pulang suaminya pulang langsung diceritain, dibombardir dengan cerita A, B, C, D, ya memang di situ suami harus ngalah mendengarkan. Tapi sebaliknya jangan disamakan. Kalau pulang-pulang suaminya dalam kondisi berat, kelihatan tertekan, ibu-ibu juga nggak usah kepo meminta suami cerita. Ya, itu juga tidak akan nyambung. Ya, karena laki-laki ada proses untuk memikirkan dulu sendiri, merenung, diam. Jadi tugas ibu-ibu hanya menyiapkan sesajennya saja. Biarkan suami untuk memikirkan apa yang menjadi masalah, kemudian mencari solusinya, dan itu jangan GR ya. Kadang itu tidak selalu berhubungan dengan keluarga. Bisa jadi urusan kantornya, urusan apa semuanya, sehingga kita hanya perlu memfasilitasi. Itu komunikasi berbasis apa? Mawaddah. Komunikasi sakinah lebih rumit sebenarnya. Kenapa lebih rumit? Karena sakinah itu artinya tenang, betul ya? Apa sih yang bikin tidak tenang? Yang bikin tidak tenang kalau kita masih belum paham. Yang bikin tidak tenang kalau kita masih belum paham. Pertama, belum paham tugas dan fungsi masing-masing. Ya, katanya pernikahan itu workshop, suami work, istri shop ya. Setuju ya? Jadi kalau belum paham fungsi masing-masing, maka pasti semuanya akan merasa menjadi pahlawan. Ya. Jadi kalau tadi ada istri yang boros, ada suami yang perhitungan, ya ambil hikmahnya saja. Bayangkan kalau sama-sama boros, kan bangkrut ya keuangan rumah tangga. Kalau sama-sama perhitungan, kan menderita nanti anaknya kan. Jadi itu adalah penyeimbang. Maka masing-masing tahu fungsinya. Kalau misalnya suami luar biasa pengorbanannya mencari nafkah di rumah tangga, maka istri menghargai fungsi tersebut, menyambut dengan ya tangan terbuka, dengan hangat, dengan mesra. Itu artinya penghargaan kepada suami yang menjalankan fungsi untuk mencari nafkah. Nah ini pertanyaannya, ibu-ibu kalau suami datang menyambut atau tidak? Menyambut atau tidak? Menyambutnya dengan cara apa? Ya. Menyambutnya maksimal atau minimal? Menyambutnya pas-pasan atau seadanya? Jangan kalah dengan mbak-mbak kasir Indomaret, Alfamart ya, yang kalau ada masuk buka pintu dia langsung disambut ya. Jadi saya hanya memastikan ya, kalau suami pulang, ibu-ibu sambutlah sang suami dengan tangan terbuka, berlarilah ke arah pintu ya untuk menyambutnya. Syukur-syukur kita sudah siap, sudah rapi, syukur-syukur kemudian ada hal yang bisa disajikan. Itu penghargaan. Tapi sebaliknya, kalau saya ngomong kepada para bapak juga, kalau bapak-bapak pulang ke rumah dan tidak mendapati yang ideal, ternyata istrinya juga tidak siap ya, tidak menyambut, bahkan lebih cenderung semrawut ya, rumah juga seperti kapal pecah, maka jangan juga terungkap kata-kata misalnya sehari-hari ngapain aja di rumah ya kan, seolah-olah melalaikan bahwa kerjaan di rumah itu juga banyak dan tidak pernah ada habisnya. Maka itu penghargaan ya.
Menjadi ibu rumah tangga itu satu hal yang sudah lama diteliti di luar negeri sana. Yang keluar angka-angka ya, ibu rumah tangga itu pekerjaannya macam-macam. Ya, silakan dok lihat www.salary.com. Di situ ada bagaimana gaji bagi ibu rumah tangga. Dilihat jam kerjanya, dilihat jenis pekerjaannya. Ya, ada nganter anak berarti driver juga ya. Ngajarin anak PR berarti guru les, nyiapin kopi buat bapak ya, jadi OB juga ya. Belum lagi hal-hal yang lainnya, semua di total 1 bulan itu layaknya 1,2 miliar ya. Tapi saya yakin ilmu di sini jadikan itu sebagai tabungan di akhirat, tidak dituntut di dunia, tidak menuntut di dunia, tapi yakin itu ada kebaikan di akhirat. Nah, itu sebenarnya buat suami ya. Kalau buat ibu-ibu jadi tambahin ya. Tapi buat suami supaya apa? Supaya memahami fungsi ibu rumah tangga atau ibu suami istrinya. Nah, itu komunikasi sakinah. Termasuk komunikasi sakinah, ibu-ibu sekalian, saya sampai setengah 10 ya. Jadi bagaimana kita tahu apa yang ada pada suami misalnya, itu sebenarnya ada pada laki-laki yang lain, sehingga kita tidak cepat marah. Istri juga begitu, harus sadar, suami juga begitu. Apa yang dia gemes, sebel sama istrinya, itu akan menjadi tidak gemes dan tidak sebel kalau dia sadar, semua perempuan juga begitu. Nah, ini namanya komunikasinya kurang apa? Kurang nyambung. Kalau apa? Istri selalu sebel sama suaminya karena merasa itu hanya suaminya yang seperti itu. Kalau seandainya tahu bahwa ternyata banyak laki-laki seperti itu, dia nggak jadi sebel, betul ya? Dia jadi maklum. Ya, begitu pula ibu-ibu, ya, begitu pula suami. Dia akan sebel kalau merasa itu cuma istrinya yang begitu. Ternyata begitu dia lihat, oh semua perempuan begitu, dia nggak jadi sebel. Nah, ini banyak ya. Yang tadi sering saya sebut, perempuan itu multitasking, laki-laki itu fokus, sehingga pasti nggak nyambung nanti beberapa hal. Multitasking itu apa sih? Bisa melakukan sesuatu dalam satu waktu ya, atau kurang fokus. Maka saya tidak pernah menyalahkan kenapa ada emak-emak belok kanan belakangnya kiri, atau sebaliknya, karena nggak fokus. Itulah multitasking. Emak-emak pengennya belok kanan, anaknya masih pikir ke kiri. Ya, itu multitasking paling jelas itu. Ya, sementara laki-laki itu fokus, maka di rumah itu pasti kejadian. Ibu-ibu mau sambil masak bisa tetap sambil cuci baju ya. Ya, mau sambil nyapu, sambil jemur baju masih bisa jalan semuanya. Itu multitasking. Bapak-bapak kalau sudah konsentrasi pekerjaan nggak mau diganggu, ya. Nanti setelah selesai benerin ini baru bisa ngurusin yang lain. Ya, itu namanya fokus. Nah, multitasking dan fokus itu nanti di dalam rumah kita pahami, di luar rumah juga dipahami. Ini buat bapak-bapak sebenarnya ya. Kalau bapak-bapak keluar rumah pengen belanja sepatu, itu langsung ke toko sepatu. Kalau ibu-ibu keluar rumah masuk pertokoan mau beli sepatu niatnya, itu gak mungkin langsung ke toko sepatu. Itulah multitasking ya. Pasti renteng kanan, renteng kiri, mampir ke toko macam-macam dulu. Baru kemudian ke toko sepatu, entah duitnya masih ada atau tidak ya. Ini para suami sebenarnya nggak perlu marah-marah ya. Cuman memang harus siapkan budget ya. Makanya kalau mau fokus ya istrinya digandeng terus ya, sampai toko sepatu gitu. Kalau nggak digandeng pasti mampir-mampir. Itu contoh bagaimana memahami sakinah, komunikasi sakinah seperti itu. Hal yang lain, ibu-ibu itu, wanita itu fitrahnya nggak percaya diri, ya, nggak percaya diri. Laki-laki sebaliknya, fitrahnya selalu percaya diri dengan penampilan. Maka, ya, kalau
ibu-ibu mendapati bapak pengen pakai baju apa yang mungkin bajunya sebenarnya sudah kotor atau belum disetrika, ya, punya baju kesenangan, ibu-ibu tidak harus ngotot untuk mengatur soal itu, apalagi mengomentari, karena itu sama-sama dianggap dengan merendahkan kepercayaan dirinya. Bagi bapak gak masalah itu, kadang mau belum setrika, kadang mau baju sudah 2 hari, itu percaya dirinya tetap, jangan direndahkan. Kita ada yang mungkin bingung, ya, ibu-ibu yang bingung atau merasa aduh jangan begitu dong, bapak-bapak gak merasa ada masalah. Tapi sebaliknya hal itu gak berlaku buat ibu-ibu, ya. Kalau lagi mau pergi berangkat bareng, kemudian ibu nanya kepada bapak, Pak gimana nih pakaiannya cocok gak? Nah, kalau seperti itu bapaknya harus bohong, ya. Bapaknya harus mengatakan top, hebat, cocok, pantas, ayo mangga, ya, kan? Kalau nanti bapaknya pakai menilai ABCD gak jadi berangkat, ya. Minimal telat, minimal akan nyari baju lagi macam-macam, ya, bongkar-bongkar lemari, akhirnya telat, nanti bapaknya juga marah-marah lagi. Nah, itu hal yang sebenarnya dialami oleh tadi semua laki-laki, semua perempuan juga harus maklum, ya. Saya tutup dengan komunikasi rahmah. Apa itu komunikasi rahmah? Rahmah itu bedanya dengan mawaddah adalah kata karena dan meskipun. Ya, kalau mawaddah itu aku mencintai suamiku karena. Kalau rahmah aku mencintai suamiku meskipun. Gimana ibu-ibu? Meskipunnya banyak? Sudah banyak meskipunnya, itulah rahmah. Sehingga apa komunikasi rahmah? Komunikasi rahmah itu tidak dua-duanya enjoy. Kadang satu yang harus ngalah, ya. Komunikasi rahmah itu artinya yang satu bisa menahan diri, ngalah, ya. Maka ada yang bilang sing waras ngalah, gitu, ya. Itu komunikasi rahmah. Bagaimana ada pihak yang mau memaafkan, mau menahan amarah, mau kemudian membiarkan, mau mengurangi tuntutan, itulah komunikasi rahmah. Dan sayangnya, ibu-ibu, masalah keluarga itu 70% hanya bisa selesai dengan komunikasi rahmah. 30% komunikasi mawaddah bisa selesai. Apa itu? Tadi diajak belanja, diajak jalan-jalan, ya, diajak bercanda, itu komunikasi mawaddah. Masalah keluarga selesai, diluwes itu 30%. Ya. Selesai dengan kulineran itu cuma 30%. Ya, tapi 70% tidak selesai. 70% selesainya kalau ada yang ngalah. Pertanyaannya, yang sering ngalah ibu-ibu atau bapak-bapak? Kok beda ya, agak lain ya. Jadi harus ada yang mengalah, tentu dalam hal-hal yang memang kita bisa bersabar, menunggu dan meyakini bahwa di situ ada kebaikan. Ngalahnya ibu-ibu, ngalahnya bapak-bapak itu bukan kalah, itu adalah peluang pahala. Ya. Gus Baha itu sering bilang ada jalur wali yang agak beda. Biasanya jalur wali itu ilmu, ibadah atau harta, ya, disedekahkan. Tapi ada jalur wali yang agak beda. Apa itu? Jalur bojo galak, ya. Yaitu jalur mengalah atas mungkin ketidaksempurnaan yang ada pada pasangan. Maka demikian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita menjalin komunikasi penuh cinta, baik dengan sesama kaum muslimin tadi maupun dengan mobil khusus suami istri, ya. Semoga dalam kesempatan kita bisa membahas, ya, tentang komunikasi dengan anak secara lebih mendalam. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku lupa wa astaghfirullahi wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana berkomunikasi dengan apa ya, dengan manusia secara umum gitu ya. Tapi Ustaz, mungkin kan kalau secara teori kan mungkin gue udah tahu gitu ya, gitu ya. Tapi kadang kita tuh punya ini Ustaz, punya apa ya? Masing-masing tuh punya kasus, punya cerita, punya pengalaman gitu kan dalam kehidupannya. Mungkin ini semuanya boleh bertanya gitu ya kepada Ustaz yang tadi berkaitan dengan materi, yang bisa pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, sehingga kita di sini bisa mengambil hikmahnya. Jadi untuk ibu-ibu saya yang mau bertanya atau mau maka dia menyampaikan kepada Ustaz, maka kami persilakan. Ustaz Hatta, Pak Hatta ya Ustaz? Hatta, oh ya, karena saya masih belum hafal dengan Ustaz juga ini. Silakan dulu 3 orang. Ya, Bunda siapa itu namanya? Bun Tanti. Oh, Buyati. Ya, kami persilakan. Betul tadi bagaimana tidak meremehkan, tidak saling meremehkan. Tadi ada hal yang saya tekankan di awal, bagaimana masing-masing menghargai tugas dan fungsi pasangan. Dari penghargaan itulah kemudian pasti tidak akan meremehkan dan tidak akan menyakiti. Dan itu bisa ya kita lihat lebih objektif kadang-kadang menghargai pasangan itu kalau pasangannya pas lagi tidur. Silakan ibu-ibu lihat suaminya kalau lagi tidur. Yang ada tetap sebel atau kasihan. Nah, yang jujur itu adalah kasihan ya. Muncul kasihan itu yang lebih jujur. Karena kalau pas pasangannya nggak tidur, kadang-kadang muncul sebelnya ya. Muncul sebelnya. Nah, ternyata pas pasangannya tidur, kita kemudian kasihan, bahkan kadang-kadang kita merasa ya kita berterima kasih, kita belum banyak memberikan balasan. Nah, hal-hal itulah penting untuk kita menghargai pasangan. Dan itu baik bagi suami kepada istri maupun istri kepada suami. Nah, tadi kemudian bagaimana kok soal ngalah-mengalah? Nah, yang penting adalah sama-sama menghargai. Soal ngalah-mengalah, kalau bisa gantian alhamdulillah. Ya, kalau memang kemudian cenderungnya kok jarang gantian, itulah yang tadi saya katakan, itulah rahmah. Ya, rahmah itu di situ. Apa itu rahmah? Cinta yang nggak perlu alasan dan nggak perlu balasan. Ya, kalau kita mencintai
mencintai suami atau istri masih harus ada alasannya, ya, artinya alasannya harus ganteng, harus ramah, harus pinter, harus ini, itu alasan, ya. Tapi kalau Rahmah sudah tidak perlu banyak alasan dan tidak butuh balasan. Artinya apa tidak butuh balasan? Kalau suaminya kurang mencintai pun dia tetap mencintai. Kalau suaminya ternyata kadang-kadang berbuat buruk pun dia tetap mencintai. Nah, itu Rahmah memang tahapan. Tahapannya apa sih? Kenapa bisa orang bisa Rahmah? Kenapa? Karena yakin ada pahalanya, ya. Karena yakin ada pahalanya, itu, ya. Sehingga Rahmah itu biasanya menjadikan keluarga itu bertahan kokoh, karena benar mungkin dia merasa kok saya kalah terus sih, ya? Kok saya disakiti. Kemudian dia merasa dia memilih untuk mendapatkan pahala kesabaran itu. Tapi tentu akan lebih baik kalau sama-sama Rahmah, ngalahnya gantian gitu, ya. Itu tentu akan lebih baik. Tapi kadang-kadang kan tidak ideal, ya. Kadang-kadang tidak ideal. Kemudian yang berikutnya, ibu tadi tentang kata kuncinya tadi saya lupa. Oh iya, benar. Memang selalu ada kasus atau selalu ada hal-hal yang berbeda dengan secara umum, betul, ya. Kalau kita lihat ada satu teori, itu biasanya teori dikembangkan karena satu angka mayoritas, ya. Misalnya mungkin ada 80%, 90%, itu biasanya sudah jadi teori tertentu, ya. Tapi pasti kadang ada yang berbeda. Nah, kalau berbeda biasanya kita ambil hikmahnya, ya, betul, ya. Kalau berbeda biasanya kita ambil hikmahnya, ya. Kenapa? Karena laki-laki itu ketika memang kemudian dia misalnya tadi, ya, ternyata dia yang berbicara atau banyak ngomong, berarti dia enjoy, ya. Berarti dia mendapatkan komunitas yang tepat. Berarti dia nyaman dengan sang istri. Berarti dia nyaman dengan lingkungannya. Karena saya yakin, ya, pasti ada tipikal-tipikal yang begitu, yang seorang laki-laki yang dia memang dia ditunggu oleh komunitasnya. Kalau nggak ada dia sepi gitu. Ya, dia ditunggu. Wah, begitu ada bapak ini, wah rame nih, banyak cerita sana sini, guyang sana sini. Nah, itu yang kita katakan itu ambil hikmahnya itu. Nah, jadi kemudian kalau kemudian di rumah, ya berarti kalau memang sama-sama senang cerita, ya bisa enjoy gantian, berarti ngobrol-ngobrolnya. Tapi kalau ibunya pendiam, itu juga perlu diteliti, ya. Pendiamnya fitrahnya pendiam atau ternyata ya mungkin ada hal-hal yang perlu menjadikan ibu ini lebih enjoy, ya. Mungkin ada hal-hal kan begini, orang itu kan kadang juga terpengaruh dengan masa kecil, ya, masa lalu. Ada hal-hal yang membuat ibu ini memilih diam, ya, atau dia sejak remaja juga diam. Ternyata ada trauma-trauma, ada hal yang kurang menyenangkan. Nah, itu berarti tugas pasangannya untuk memulihkan, menyembuhkan, untuk menjadikan enjoy. Ada kadang seperti itu, bahkan pada laki-laki juga bisa seperti itu. Tugas pasangan untuk mengembalikan, ya, masing-masing punya tugas. Oh, ini kayaknya istri saya bukan fitrahnya, ini kayaknya ada sesuatu. Nah, itu hal yang pasangan harus sensitif. Ya, jangan-jangan ada sesuatu yang perlu digali, ada yang perlu diceritakan, ada yang perlu diperdalam, sehingga suami istri saling jujur, saling terus terang, sehingga kemudian akan mendapatkan komunikasi yang lebih nyaman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya kasih kesempatan sekali lagi bunda-bunda semuanya, ada yang mau ditanyakan, cukup satu pertanyaan saja. Insya Allah sudah bisa dipahami semua, ya. Tinggal prakteknya bunda yang perlu perjuangan dari kita semuanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti kajian dari Ustaz Maka kami cukupkan sekian dulu pada Ustaz Maka. Dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Jazakallahu khairan jazaa, tapi alhamdulillah.